Jangan kita hanya berbicara kepada Niki Mirzani saja. Reza juga perlu diperiksa. Saya bilang kok BPOM kok tutup mata selama ini banyaknya skincare ini yang betul-betul sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah yang bersangkutan hadir atau tidak? Kalau tidak hadir berarti dia betul-betul memang tidak mengindahkan aturan dan peraturan yang telah diberikan kelonggaran oleh penyidik. Kalau itu terjadi, ya, penyidik wajib untuk melakukan langkah-langkah upaya paksa. Kapasitas Niki Mirzani dan Mail sebagai yang diduga sebagai pelaku, ya dikatakan itu pemerasan. Kemudian Dr. Reza sebagai orang yang memberikan uang. Kalau saya katakan itu menyuap. Betul. Jadi ada tekanan memeras, ada juga yang menyuap spedium. Gitu. Di awalnya saya katakan jangan kita hanya berbicara kepada Niki Mirzani saja. Reza juga perlu diperiksa. Saya tidak memihak kemana. Ya. Niki melakukan suatu perbuatan tindak pidana diduga menerima uang 4M. Tetapi kenapa ini mengalir kepada Niki? Siapa yang mengalirkan Reza? Kenapa dialirkan? Berarti ada something. Ada suatu peristiwa yang harus dilakukan oleh Reza sehingga ini tertutupi. Kira-kira begitu. Jadi sehingga komposisinya harus netral ya. Ini diperiksa, ini juga diperiksa. Kalau saya mengatakan dua-duanya terlibat dalam kasus diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Hanya pertanyaan satu, kenapa dilakukan Reza? Masalah skincare. Kenapa skincare-nya itu harus menyuap orang, harus memberikan uang pada orang, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Periksa dong. BPOM jangan diem. Saya bilang kok BPOM kok tutup mata selama ini banyaknya skincare ini yang betul-betul sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan BPOM itu sendiri. Gitu loh. Jangan mentang-mentang ini didaftarkan online, ya, kemudian tidak diverifikasi dengan benar. Yang penting dapat uangnya. Memang pengusaha skincare ini berkewajiban untuk dipungut pajaknya, pajak negara. Tapi bukan hanya digelontorkan gitu aja, dicek dong. Kan ada laboratorium kan ada. Dicek kadarnya. Apakah dia ini overclaim? Apakah ini underclaim? Apakah ini isinya di overclaim itu mengandung zat berbahaya, merkuri, ya, ataupun zat-zat kimia yang lain yang mengakibatkan merusak daripada jaringan kulit? Harus diperiksa dong, memenuhi standar atau tidak. Dan harus berani BPOM menutup itu perusahaan apabila terjadi seperti itu. Berarti dia memperkaya diri dengan merusak tatanan hidup masyarakat banyak. Nah itu tentang masalah Nikita dan si Reza. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak Irjen kembali lagi. Hari ini kan panggilan kedua kepada NM ya untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Gimana tanggapan Pak Irjen mengenai NM yang mungkin dikabarkan hari ini belum juga ada hadir? Apakah alasannya bisa dikatakan sakit atau seperti apa? Nah, Pak Irjen sebagai seorang mantan Warokasidik melihatnya seperti apa? Jadi begini ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu penyidik sudah memberikan kelonggaran itu. Memanggil pertama diberikan alasan. Panggilan kedua tekan kontrak. Sekarang tiba waktunya dia sendiri yang minta tanggal 3 Maret untuk diperiksa. Kan gitu. Nah, dengan alasan apa? Kita lihat aja, ini kan masih berjalan nih ya. Jangan dulu kita menduga-duga. Kita lihat limitasi sampai nanti sore, apakah yang bersangkutan hadir atau tidak. Kalau tidak hadir berarti dia betul-betul memang tidak mengindahkan aturan dan peraturan yang telah diberikan kelonggaran oleh penyidik. Kalau itu terjadi, ya, penyidik wajib untuk melakukan langkah-langkah upaya paksa. Karena kalau tidak dilakukan ini berarti nanti tidak dianggap lagi bagaimana penyidikan terjadi. Yang kedua, orang akan berpikir terjadi tebang pilih. Yang ketiga, menganggap bahwa Nikita Mirzani ini di backing orang yang kuat. Akibatnya hukum kita hancur. Kan gitu. Kalau seperti kayak gini cerita mau siapapun backingnya, kalau seperti kayak gini berarti lebih hebat dong dia dari hukum. Tapi walaupun demikian, kita lihat aja nanti ya. Ini kan masih hari ini toh, masih berjalan. Kita belum tahu tiba-tiba nanti jam 2 dia datang atau jam 3 dia datang. Kita lihat aja ya.
bagaimana perkembangannya. Ya saya berharap bahwa Nikita Mirzani memenuhi panggilan sesuai dengan permintaannya. Kan teken kontrak udah selesai. Dia minta tanggal 3 ya, patuhi dong itu. Tanggal 3 itu untuk kedatangannya. Kita netizen gak usah juga berandai-andai dulu. Kan belum selesai nanti limitasi waktunya. Nanti kita lihat sampai sore nanti. Kalau betul-betul dia tidak menghadiri ini berarti memang betul-betul pengen mengkangkangi daripada hukum. Itu kira-kira ya. Apabila dia hadir, Pak Irjen apakah bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka atau penahanan atau seperti apa itu? Itu hak subjektif daripada penyidik. Kita jangan mengarahkan kepada penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak menahan. Ya. Tentu ada penilaian-penilaian daripada penyidik untuk melakukan langkah-langkah itu. Saya tidak mau masuk ke dalam domain itu. Itu adalah domain kewenangan daripada penyidik. Kalau memang betul-betul Nikita Mirzani patuh dan taat hukum dia datang, ya alhamdulillah. Berarti dia pengen ini juga segera untuk diselesaikan. Nah, mudah-mudahan nanti Nikita Mirzani bisa memberikan keterangan-keterangannya. Bisa memberikan tanggapan-tanggapannya dengan sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada Nikita itu sendiri. Sehingga terbuka semakin teranglah pokok permasalahannya. Apakah ini pemerasan, apa ini penyuapan, nanti akan bisa dijawab oleh Nikita. Itu kira-kira ya. Oke, Pak Irjen kembali lagi nih. Andaikan Nikita ini kooperatif dengan apa yang diminta oleh penyidik, apakah itu bisa dikatakan apakah itu bisa menjadi jalan perdamaian atau restorasi justice, itu bisa dilakukan nggak oleh Nikita dan RJ Indra Jaya? Sebentar, kita berbicara tentang RJ ya. Tunggu dulu. Terlalu sumir kita mengatakan restoratif justice. Kan pemeriksaan belum dilakukan. Kan gitu. Nah sebenarnya di dalam perjalanan ini apakah BPOM sudah bertindak enggak untuk melakukan verifikasi tentang skincare ini? Karena ini kan jadi masalah sekarang. Kok BPOM kok diam-diam saja? Nggak ada langkah-langkah tindak lanjut untuk memverifikasi skincare yang dilakukan oleh Dr. Reza tersebut. Sehingga kalau seandainya nanti memang betul, berarti kan tidak ada masalah skincare-nya. Nah, kalau tidak betul, harus ambil langkah-langkah tegas. Nah, saya sangat-sangat miris juga sampai sekarang tidak ada langkah-langkah BPOM untuk memverifikasi ini. Kan gitu. Kalau masalah kooperatif dan lain sebagainya kan nanti. Itu kan penyidik yang akan melakukannya. Kan gitu. Yang penting sekarang, ya, bagaimana dari Nikita Mirzani bisa menjawab dan menanggapi apa yang disangkakan atau apa yang dilaporkan oleh pihak Reza. Itu yang paling penting dulu. Nanti masalah nanti itu kan tentu ada nanti uji pembuktian ya. Baik daripada Nikita sendiri maupun daripada si pelapor. Nanti dikombin semua, nanti penyidik akan bisa mengambil langkah-langkah berikutnya untuk bagaimana nanti supaya dipersiapkan ke JPU. Itu mungkin ya. Ini cukup.